Halo, selamat siang. Saya hidupkan dulu kamera dan mikrofonnya. Selamat siang. Oke, halo. Ini panggilannya siapa ini? Rio. Rio ya? Oke, selamat siang Rio. Gimana kabarnya hari ini Rio? Baik. Baik, oke Baik. deh. Oke, Rio. Berarti ini Rio baru pertama kali ketemu dengan Kak Bios ya? Iya, baru pertama kali. Iya, baru pertama kali ya. Oke, kalau gitu Rio, ada baiknya kita kenalan dulu ya, boleh? Nama saya Rio. Oke, namanya itu berarti panggilannya Rio. Nama panjangnya siapa berarti? Rio Pratomo. Oh, Geoffrey. Iya. Oh, Geoffrey Rio Pratomo. Oke, terus Rio berarti usia dan kelas berapa sekarang? Sekarang usia 13 tahun, tahun ini 14, kelas 8. Oh, kelas 8. Udah SMP berarti ya? Ya, udah saya SMP. Oke, terus tinggalnya di mana nih Rio? Tinggalnya di Indonesia, Iya, di Indonesia, asalnya di kota mana? di kota Surabaya. Oh, pantas nih medoknya sama ini. Tapi kakak di Jogja. Oh, Nanti bisa bahasa Jawa juga nih Rio nih. iya, Kak. Oke, oke. Nanti Rio bisa manggil kakak aja ya, atau senyamannya Rio. Biasanya manggilnya apa nih? Kak, atau jangan Mister lah ya, atau biasanya manggilnya Mister malahan. Biasanya pokoknya manggil aja, pokoknya. Pokoknya manggil aja. Oke, oke, oke. Kalau gitu gantian Kak Bios ya yang kenalan ya. Oke, Ya, perkenalkan nama kakak Bios Adi Saputra. Nanti Rio boleh panggil Kak Bios boleh, atau biasanya tuh Kak Bios tuh biasanya sering dipanggil Kak Ios atau Kak Adi. Pokoknya nanti senyamannya Rio aja ya, manggilnya gimana. Oke. ya. Oke, terus kakak usianya 20 berapa? Sebentar, kakak lupa. 22 tahun. Ya, 22 tahun, Ya. tinggalnya di Jogja. Rio udah pernah ke Jogja? Belum. Belum pernah. Padahal lumayan deket loh kita loh. Kakak tuh pernahnya kalau ke Jawa Timur itu ke Nganjuk. Pernah Oh, itu sering malah ke Nganjuk. Terus kalau ke Surabaya itu pernah sekali waktu ada event turnamen Mobile Legend mewakili UPN Veteran Jogja ke UPN Veteran Jatim. Deket nggak dari oh, UPN? Tahu ya, UPN Surabaya tahu ya? enggak. Oh, nggak tahu. Kakak, itu waktu itu tuh di hotelnya di Fave Hotel di Surabaya. Mungkin Surabaya beda ya. Mungkin ya nggak tahu. Kalau Rio sendiri itu Surabaya di mana nih? Surabaya, pokoknya. Surabaya pokoknya. Oke, Nah, sip. Oke, oke Rio sebenarnya tahu nggak? Hari ini Rio akan belajar apa nih? belajar AI. Belajar AI. Oke. Sebelum itu, apakah Rio pernah belajar di Algonova atau baru kali ini? Baru kali ini sih. Yang Oh, sebelumnya baru kali. ada matematika juga. Oh, sebelumnya pernah ambil matematika. Matematikanya tapi juga baru 2 minggu. 2 minggu terus nggak lanjut. Masih lanjut. Oh, masih Lanjut. lanjut. Oh, berarti sekarang masih ikut matematika di Algonova. Iya, masih. Matematika master atau matematika explorer? Masih nggak tahu sih. Pokoknya harus matematika namanya juga matematika. Pokoknya matematika ya. Oke, tuh private atau grup ambilnya Rio? Private sih, private. Oh, private. Oke, dengan tutor siapa kalau boleh tahu Rio? Eh, Afifah. Oh, Kak Afifah. Ya, Kak Afifah. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu berarti belajar AI-nya dengan Kak Bios dulu ya. Oke. Ya, Nah, oke. oke. Dengan Kak Bios sendiri, Rio, kita santai aja ya, kita chill. Iya, Jadi kalau Rio belum paham, atau misal kakak penjelasannya terlalu cepat, Rio nanti tinggal sampaikan aja, Kak, kurang paham. Kak, tolong jelaskan ini lagi, gitu ya. Oke? iya, oke. Pokoknya kita chill out aja lah, chill habis. Terus Oke. kemudian peraturan di kelas nih Rio, kalau mungkin dengan Kak Afifah mungkin ada perbedaan lagi ya. Mungkin di peraturan dengan Kak Afifah mungkin mic-nya nggak boleh dihidupkan dulu saat penjelasan atau bagaimana. Kalau dengan Kak Bios itu nanti Rio bebas aturan mikrofonnya bagaimana. Tapi kalau semisal di ini Rio di rumah ya berarti ya. Iya,
Ya kalau misal Rio di rumah, semisal rumahnya Rio baru rame nih, baru banyak keluarga semisal, kan Hmm, otomatis nanti suaranya masuk ke tempatnya kakak juga kan. Nah ya, nanti Rio bisa di off-kan aja mikrofonnya. Oke? oke, oke. Oke, terus saat kakak penjelasan, Rio dihidupkan aja nggak apa-apa. Malah nanti kalau misal tiba-tiba di waktu kakak penjelasan Rio pengen tanya kayak, Kak, langsung sampaikan aja. Malah justru kakak seneng kalau Rio banyak tanya ya. Oke, kemudian peraturan lagi di kelas untuk kita ini boleh makan, boleh minum. Jadi nanti kita chill aja. Yang penting nanti kalau semisal Rio mau makan atau minum, tinggal bilang aja ke Kak Bios. Kayak, Kak, Rio sambil makan ya. Kak, Rio sambil minum ya. Yang penting sambil memperhatikan ya. Oke? Oke. Oke, terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih peraturannya. Kalau gitu Rio, sebelum kita mulai, kakak pengen tahu dulu dong kalau AI itu Rio mendengar AI itu kayak apa sih gitu. Ya, itu berarti artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan Terus? buatannya manusia yang Heeh. digunakan untuk mempermudah hidup manusia. Oke, Jos. Benar. Itu berarti Rio udah belajar nih kayaknya nih. Ya, otodidak tapi. Oh, tidak. Oke. Pokoknya ngeplong, pokoknya keluar lah. Apa aja yang dia omongin keluar ya. Oke. Kalau Rio sendiri pernah menggunakan AI belum ini? Pernah Pernah. Apa contohnya? bikin Coba. gambar. Wih, bikin gambar di mana tuh Rio? Bikin Bikin gambar di gambar di AI. AI-nya apa? Aplikasi kah atau Eh, di web sih tapi. Web. oh di web? Apa nama webnya masih ingat nggak? Quen AI kalau nggak salah. Wih, kakak malah baru dengar nih. Oke, oke, nanti kita saling belajar ya nanti Rio ya. Kalau Ya, Rio mungkin pernah menggunakan AI aplikasi apapun, bisa sampaikan ke kakak juga. Oke? Oke, pokoknya di sini yang belajar nggak hanya Rio, kakak juga belajar. Oke, ya, sebelum kita mulai Rio di pertemuan perdana kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita dimudahkan. Oke, sikap berdoa, berdoa, dimulai. Amin. Oke, sudah berdoa nih Rio? ya. Oke, kalau gitu kakak share screen sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, kalau Rio sendiri pernah menggunakan ChatGPT belum ini? Nah, Pernah? Sering nggak? sering juga. Sering juga. Untuk apa biasanya pakai ChatGPT? Biasanya kalau nggak tahu, biasanya kalau nggak tahu tentang apa gitu, tanya ke GPT. Kalau Wih, kalau nggak berarti, ngerti gitu. berarti diskusinya Ya, sama ChatGPT ya sekarang ya? kadang kan. Oh, Tapi kadang cuma ya. Kalau kadang. Nggak gimana? selalu. Oh, oke, oke. Selalu. Kalau kayak tugas-tugas sekolah pernah nggak iseng ChatGPT gitu, tanya ChatGPT? Ya, tapi cuma sebagian aja. Cuman pilih bagian aja. Oke, oke. Oke, kalau gitu, Rio. Hmm, ini Rio sendiri berarti udah bisa ya cara masuk ke platformnya? Sudah nyoba masuk belum? eh Masuk sudah sih. Sudah? Ini masih merah soalnya ini. Atau salah ya ini ya? Ini ya, passwordnya Rio 8256. Username-nya nanti RRYUA54. Oke, beda ya dengan Matt, Iya. dengan yang Kak Afifa sama Kak Bios beda ya. Oke, boleh dimasukin dulu login. Coba. Nggak usah share screen, nggak apa-apa, tapi dicoba dulu masuk. Oke, kakak tunggu ya. Kakak kasih waktu 2 menit dulu sebentar. Keren nih. Kakak seneng nih kalau dapat murid yang sebelumnya sudah pernah menggunakan AI, terus tahu apa itu AI, sip, sip, sip. Jadi nanti kakak penjelasan yang singkat-singkat aja ya. Iya. Kok tetap tutoring ya? Kok tetap tutoring? Kok Ya, bisa tetap terus. tutoring? Oke, oke, nanti gini aja. Untuk sekarang ini kakak sampaikan dulu materinya. Nanti kan waktu Rio mengerjakan tugas, kan share screen tuh, ya kan? Nanti Ya. nanti kakak akan bantu gimana cara masuknya. Oke, sekarang fokus ke materinya dulu aja. Nah, di pertemuan perdana ini kita akan belajar pengantar AI, fitur model teks. Oke, nah tadi kita udah kenalan ya. Terus ini tadi aturan sudah kakak sampaikan.
Nah, tujuan kursus ini, Rio, adalah untuk mempelajari cara menggunakan jaringan saraf untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif, tugas-tugas sehari-hari, dan tugas-tugas edukatif. Nah, yang pertama, kita akan menemukan nih, gimana sih kemampuan dari jaringan generatif untuk mempelajari teknik dorongan tindak lanjut dan mempelajari cara mempraktikannya. Nah, jaringan generatif itu apa sih, Kak? Nanti kita bahas. Oke? Terus yang kedua, kita akan membuat permainan teks. Nah, Rio, jadi di AI ini tidak hanya gimana caranya kita menggunakan ChatGPT, tidak hanya kita menggunakan AI yang lain dalam menggunakan membuat gambar dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini kita akan membuat permainan teks, game teks. Rio suka bermain game nggak ini? Kak, Suka game apa nih contohnya nih? Mobile Legend. Wih, Mobile Legend, yakin? Ya, Wih, kapan-kapan bisa mabar nih Rio ya? hmm, Ranknya apa nih? masih rank bawah sih, masih Legend. Jarang Oh, main masih. soalnya. Oh, main solo. Oke, oke. Nanti kakak Jarang gendong. main juga. Oh, udah lama gak main. Kakak gendong deh kapan-kapan ya. Oke. Nah, tapi di sini permainannya beda nih Rio, ya. Di sini permainannya tuh berbasis teks. Nah, kayak gimana sih Kak? Contohnya, Rio pernah main game atau lihat YouTuber lagi streaming game yang gamenya tuh story, tahu ya? Game yang story bercerita gitu, tahu? Kan di situ Oh, atau pernah main Minecraft? main Pernah? nggak pernah. Nggak pernah, oke. Atau gimana ya cara membahasakannya? Jadi gini, Rio. Game permainan teks itu adalah game yang isinya itu hanya teks-teks aja. Jadi misal, kita sendiri itu bisa menentukan nih endingnya bagaimana dengan cara kita memilih opsi. Ya, biasanya kalau Rio pernah bermain game, ada kan opsi-opsi kayak kalau kita pilih A, nanti endingnya bisa happy ending. Tapi kalau kita pilih opsi B, nanti bisa sad ending. Tahu ya? Sudah ada bayangan ya? Permainan teks kayak gimana ya? Atau Hmm, belum? Oke belum kakak, pernah. oke kakak searching deh. Contoh game berbasis teks. Nah kayak gini nih Rio. Jadi nanti nih full text semua nih. Nah nanti kita akan bikin game-game kayak gini nih, ya. Tapi isinya nah nih kayak gini misal. Ini contohnya ini kita nanti harus pilih opsi yang benar, jawaban yang benar, agar gamenya itu sesuai dengan endingnya gitu ya. Jadi nanti kita akan bikin game-game simpel kayak gini ya. Oke Rio? Oh, ya tahu tahu. Ah, sudah ada bayangan ya. Ada. Oke, let's go kita lanjut lagi. Nah, di selanjutnya tujuan dari kursus AI ini kita akan belajar juga nih cara menghasilkan suara, ya, cara menghasilkan suara. Jadi kan kalau Rio kemarin katanya belajar tentang menghasilkan gambar. Itu poin plus buat Rio, sudah mencoba sendiri menghasilkan gambar, karena nantinya kita juga akan menggunakan AI itu untuk menghasilkan gambar juga. Terus yang ketiga, kita menghasilkan teks. Terus yang keempat, kita akan belajar kode. Ryu pernah belajar coding nggak ya? Ah, pernah. Pernah. Nah, nanti kita akan belajar coding-coding dikit-dikit nih ya. Oke, di modul kedua. Oke, terus yang terakhir nih, kita akan belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari. Ya, dan tugas edukatif menggunakan AI. Gitu. Pokoknya nanti asik deh kalau Ryu fokus dan ngikut arahannya dari kakak. Gitu. Oke, tadi kakak udah tanya apa itu kecerdasan buatan. Betul banget yang tadi yang Rio bilang. Jadi kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh deh, Rio sekarang ini tuh hidup di zaman kita deh. Kita itu hidup di zaman serba AI. Betul nggak, Rio? Betul. Betul kan? Jadi apapun itu serba ya. Misal, game aja sekarang kita bisa buat melalui AI. Terus kita mengerjakan tugas, kita bisa minta tolong AI. Kita yang harusnya menggambar lama banget di komputer, kita bisa menggunakan AI. Terus gak usah jauh-jauh deh. Rio sendiri pernah menggunakan YouTube atau Spotify atau Netflix? Spotify jarang. Spotify hampir nggak pernah. YouTube Heeh. sering. Netflix juga sering. Oke, berarti kan kalau Netflix itu gini aja, kakak ambil contoh Netflix deh, ya. Kalau Rio ngeh atau paham ya, ngeh tahu ya ngeh ya. Kalau Ya. ngeh,
Rio tuh kalau setiap nonton misal Rio tuh suka film mungkin action komedi mungkin ya action komedi. Nah itu nanti dari sistemnya Netflix sendiri itu ada AI yang merekomendasikan film-film yang ada di home-nya Rio. Dan nanti yang action komedi itu nanti ditampilkan lebih banyak. Nah itu menggunakan AI. Sadar nggak Rio kalau itu AI? Oh, ya, ada. Sadar ya. Nah, jadi AI itu bisa merekomendasikan film yang apa yang kita sering tonton nih. Contohnya di Netflix. Contohnya kalau Spotify, misal Rio sering denger lagu, nah nanti bakal direkomendasikan lagu-lagu favoritnya Rio. Gitu, oke? Nah, kemudian, ini definisi ini kita lewatin aja. Nah, oke. Ini dibaca aja ya nanti ya. Terus, oke, kita banyak lewatin. Nah, hari ini di kelas, ya, untuk khusus hari ini, di kelas kita akan belajar dan akan cari tahu nih apa jaringan saraf. Terus kita akan berkenalan dengan ChatGPT, walaupun Ryu sebenarnya sudah pernah menggunakan ChatGPT. Terus nanti kita akan cari tahu juga nih apa aja sih yang menggunakan AI itu. Padahal aplikasi itu kayak menurut kita tuh gak menggunakan AI, tapi sebenarnya menggunakan AI gitu. Oke, yang pertama-tama kita akan belajar jaringan saraf dulu nih Rio. Coba Rio lihat nih. Rio tahu ya ini gambar apa? Kucing dan anjing. Nah, kucing dan anjing. AI itu juga bisa melihat ini kucing dan anjing, namun prosesnya berbeda Rio. Caranya dia menggunakan ini. Kalau jaringan saraf itu adalah salah satu cara membangun kecerdasan buatan yang terinspirasi dari otak. Jadi jaringan saraf yang ada di AI itu sama dengan jaringan saraf yang ada di manusia. Namun cara kerjanya berbeda, cara outputnya berbeda ya. Kalau di AI dia harus melakukan pelatihan yang sangat banyak. Oke, jaringan saraf itu harus pelatihan yang sangat banyak. Nanti kakak akan jelaskan step by stepnya. Oke, dia bagaimana caranya AI itu belajar. Oke, oh Ria sambil nyatet ini. Oke, nggak apa Mati nanti lagi Kak. bukannya merah. Mati bukannya. Oke oke, nanti kakak kirimkan deh linknya deh nanti ya. Kakak Ya. kirimkan deh, biar nanti Rio bisa belajar juga. Oke, yang pertama nih Rio. Nah ini yang kakak sampaikan ya. Ini kakak akan kasih perumpamaan yang gampang Rio pahami. Ini adalah cara pola pikirnya AI nih Rio. Yang pertama, yaitu dataset. Dataset itu diibaratkan sebagai buku pelajarannya AI. Jadi, berbagai dataset yang ada di dunia ini, Liu, itu dikumpulkan dan dipelajari sama AI. Ya, semua apapun pengetahuannya. Rio searching A, searching B, searching C, kakak searching A, searching B, searching C, itu semua informasinya dikumpulkan jadi satu, AI pelajari semuanya. Nah, itu adalah ibaratnya buku pelajarannya AI. Terus kemudian, selain ada buku pelajaran, kalau kita sebagai manusia kan, kalau kita belajar dari buku, kita juga butuh dibimbing. Nah, kita dibimbing sama siapa biasanya? Guru kan? Betul Ya. kan? Nah, kalau AI, dia tuh melakukan pelatihan terus-menerus yang dinamakan algoritma pembelajaran. Nah, mulailah ke fase kedua. Jadi ini buku pelajaran, terus kemudian di sini nanti dipelajari sama AI terus-menerus, diulangi terus sampai dia paham. Nah, barulah di sini nanti diprediksi. Nah, prediksi ini seperti apa sih, Kak? Contoh seperti manusia seperti kita dari setelah kita pelajari, kita dibimbing sama guru. Hasil akhirnya apa? Kita ujian. Ya kan? Kita ujian. Nah, ini yang dilakukan oleh AI nih. Jadi buku pelajarannya dataset, semua pelatihan ini dipelajari sama AI, terus dilatih terus, dia nanti baru bisa prediksi. Oh, ini anjing. Oh, ini kucing. Oh, ini burung gitu. Jadi AI baru bisa memprediksi, oh ini gambar hewan, oh ini gambar manusia gitu ya. Paham, Ryu? Oh ya, Perumpamaan dari paham. kakak? Tapi Hmm? belajarnya gimana? Belajarnya maksudnya gimana? AI-nya belajarnya gimana? Itu tadi yang kakak bilang. Jadi belajarnya itu kumpulan dari data awal. Jadi itu gini ya, AI itu namanya kan kecerdasan buatan. Berarti kecerdasan yang ada di otak kita dibuat oleh manusia seakan-akan mirip dengan otak manusia, namun ini untuk AI. Gitu, simpelnya. Jadi cara kerjanya hampir sama, cuman nggak yang kayak kita kan harus buku pelajaran, buka gitu nggak kan. Kalau AI itu semua informasi yang ada di dunia ini, Rio, ya, semua yang ada di dunia ini itu namanya dataset nih.
Nah, ini kumpulan data awal, kemudian baru dilatih sama algoritma pembelajaran. Gitu, paham ya? Jadi dia Oke. dilatih-latih terus tuh. Mm-mm. Gitu, dataset. Algoritmanya kayak gimana? Algoritma kayak gimana tuh kakak kurang tahu penjelasannya bagaimana. Kakak belum belajar sampai situ. Tapi yang jelas, ini kakak kasih perumpamaan aja. Kalau Ryu lupa, misal kakak tanya nih, waktu pengerjaan soal, pola pikirnya AI itu apa aja sih Ryu? Kak Ryu lupa nih. Nah, kenapa kok kakak pakai perumpamaan tadi tuh? Yang pertama-tama dataset itu seperti kalau di manusia tuh buku pelajaran. Terus kalau ini seperti belajar dengan guru. Kalau ini nanti seperti ujian gitu. Jadi nanti biar Ryu tuh paham ya. Cara pelatihannya bagaimana kakak kurang tahu ya sebenarnya. Nanti mungkin kakak akan pelajari dulu nanti bisa menjawab pertanyaan Ryu tuh. Oke? Oh, Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini tadi dataset ya, yaitu sumpulan data. Pokoknya dataset itu adalah data. Sumpulan data yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu. Terus kemudian, ini ya. Jadi kita ringkas saja deh hasil sementara yang kita udah pelajarin. AI itu adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual, sama yang tadi dijawab sama Rio. Terus yang kedua, jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Nah ini yang tadi kakak sampaikan. Ini adalah jaringan saraf buatan. Jadi semua jaringan saraf yang ada di manusia itu ditiru nih, ya teknologi AI yang meniru gitu. Terus dataset tadi adalah data-data yang dikumpulkan jadi satu gitu. Oke, kemudian, nah ini kita mulai masuk ke materi kedua yang akan kita pelajari. Apa aja sih yang dapat kita pelajari, yang kita tahu dari AI itu? Yang pertama di sini yang kakak sampaikan tadi ada Netflix. Netflix ini sekarang sudah menggunakan AI, terus Spotify. Nah, terus yang ketiga tahu nggak apa nih Rio? Aplikasi cuaca. Nah, aplikasi cuaca itu juga menggunakan AI sekarang Rio, ya. Oke, kita lihat deh contohnya gak apa-apa bagaimana. BMKG lagi. Gimana? BMKG. BMKG itu bisa itu. BMKG betul. Nah, nih contohnya Netflix tadi. Kakak udah kasih contoh sebenarnya ya. Nah ini datasetnya itu adalah daftar film yang ditonton oleh Ryu beserta kategorinya. Kategorinya tuh misal kayak action comedy itu misal tadi kakak sampaikan. Terus dia tuh bisa memprediksi ya, dia bisa memprediksi film pada halaman utama tuh yang biasanya ditonton oleh pengguna. Nah, ini tadi yang kakak sampaikan. Misal, kakak senangnya tuh nonton yang action, tembak-tembakan, bedil-bedilan, ya, yang perang-perangan gitu kan. Terus, besoknya karena kakak sering nonton action, di halaman utama di Netflixnya kakak itu, pasti direkomendasikannya film action juga. Nah, itu cara kerja AI, Rio. Paham ya sampai sini ya? Oh, Oke, dicatat semuanya sama Rio. Nanti kakak kasih link recordnya kok Rio. Aman-aman. Oke? Nah, terus kemudian Spotify ini sama. Jadi kalau tadi film ini audio sama ya. Terus yang ketiga ini adalah aplikasi cuaca nih, Rip. Nah, aplikasi cuaca gimana dong Kak cara kerjanya? Kalau tadi Rip bilang BMKG. Yang pertama, datasetnya itu adalah data pengamatan cuaca. Jadi, data pengamatan cuaca dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali, mungkin dalam setahun, dalam berapa bulan. Nah, itu nanti diprediksi nih. Dia akan ramal. Oh, ternyata kayaknya kemungkinan di bulan depan ramalan cuacanya tuh mungkin ada hujan badai atau mungkin nggak usah jauh-jauh bulan depan deh esok harinya mungkin hujan badai atau lagi musim panas atau musim kemarau gitu gitu ya Rio ya oh, untuk oh. aplikasi dari cuaca. Oke, kemudian hmm, nah ini layanan apa aja sih yang menerapkan AI selain tadi itu? Yang pertama adalah Instagram Reels ya. Tahu Instagram ya Rio ya? Sudah punya Instagram? Ya. Oke. Oh, yang dipakai tapi. Jarang dipakai. Oke, Instagram Reels itu nanti juga sama dengan kayak Spotify, kayak Netflix. Jadi Reelsnya itu akan muncul dari algoritma yang sering kita tonton. Tuh Reelsnya ya. Terus yang kedua, Uber Eats atau mungkin kalau kita kan jarang pakai Uber ya, aplikasi Uber ya. Kita mungkin jarang seringnya kayak Shopee Food, ya kan? Grab. Grab, Gojek gitu kan, GoFood. Nah, nanti di sini juga sama nih, tampilannya tuh apa sih yang sering kita makan, misal jajanan ringan, misal kalau kakak tuh seringnya lihat ayam geprek, nanti ayam geprek semua gitu. Terus yang terakhir tuh YouTube, nah ini sama ya. Jadi YouTube itu rekomendasi yang misal channelnya yang sering Rio tonton tuh channelnya Windah, channelnya Windah tuh misal tuh.
ya. Nanti di situ bakal sering muncul tuh Windah, di short videonya juga Windah gitu ya. Itu menggunakan AI juga. Oke, paham Rio sampai sini? Ya, maaf. Oke. Terus kemudian, nah ini kita belajar jaringan generatif nih. Jaringan generatif itu adalah jaringan saraf yang menciptakan konten baru. Nah, jadi dia akan mensintesis pengetahuan dan menciptakan konten baru seperti, nah ini yang akan kita pelajari, seperti membuat gambar, teks, musik, rekomendasi produk, dan banyak lagi. Nah, jaringan kreatif itu belajar dari berdasarkan pola dan data yang telah dipelajarinya, ya. Jadi jaringan kreatif itu adalah jaringan sarafnya yang menciptakan konten baru atau mungkin bisa dibilang yang berbasis teks, gitu ya. Oke, terus kemudian sudah? Oke, nanti kakak kasih linknya ya. Santai-santai. Oke, nah kita masuk ke contoh AI generatif nih. AI generatif tadi atau jaringan generatif itu menggunakan model. Model itu yang biasanya kita gunakan dalam sehari-hari. Jadi ChatGPT itu menggunakan model bahasa besar. Terus Gemini, atau Gemini ya. Gemini itu menggunakan model bahasa besar. Terus kalau yang dari Cina itu DeepSeek ya, kalau nggak salah ya. DeepSeek itu model bahasa besar. Semua itu adalah model dari jaringan generatif. Nah ini namanya model bahasa besar atau MBB singkatnya, atau kalau bahasa Inggrisnya tuh Large Language Model. Nah, gitu. Jadi ini adalah model yang digunakan untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Gitu. Ini ya, jadi ini krusial banget model bahasa besar ini dalam menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Oke, kemudian ini kita lewatin aja. Nah, ini ChatGPT adalah contoh MBB generatif yang tadi kakak bilang. Jadi kan ada ChatGPT, ada Gemini, dan lain sebagainya. Mereka punya MBB-nya masing-masing. Oke, modelnya masing-masing. Ya, model itu ibaratnya tuh apa ya? Kalau bahasanya tuh otaknya bisa dibilang otaknya atau mungkin kayak basicnya gitulah model itu ya. Paham nggak ya Rio ya? Model yang dipakai oleh ChatGPT itu dipak yang apa ya, model ChatGPT itu dari MBB. Bentar, kakak jelasin aja deh dari Google biar you nggak bingung. Model bahasa besar untuk disampaikan, kalau itu adalah model yang dipakai ChatGPT. Nah, ini nih, maksudnya gini, ChatGPT merupakan sistem kecerdasan buatan yang dibangun menggunakan model bahasa besar yang dilatih. Nah, ini yang dilatih nih, berarti tadi yang belajar tadi tuh, setelah dataset tadi diolah, ini dia dilatih dengan sejumlah besar data. Nah, ini dataset lagi, untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. Jadi paham sampai sini, Rio? Nah, Paham ya? Oke, karena takutnya Rio belum apa ya, belum paham, belum nyampe, nanti malah kayak nanggung gitu. Nah, mungkin itu ya gambaran dari MBB tadi yang kakak jelaskan. Kita masuk lagi ke materi. Nah, nanti Rio sebelumnya sudah pernah login ke ChatGPT? eh, pernah. Maksudnya Sama login saya tuh yang pernah, sama saya. sign in gitu, daftar di Kalau aku ChatGPT. pernah, kalau saya pernahnya loginnya itu ke Quen itu pernah. Oh, kalau Kuen, Kuen ya namanya ya? Heeh. Oke, mungkin nanti ChatGPT nanti bisa diloginkan aja ya. Oke, nggak apa-apa kok. Nanti Hmm. aja setelah kelas boleh. Nah, jadi di era sekarang nih, di eranya kita ya, Rio ya, ChatGPT itu udah sampai di model GPT-4. Sudah ke generasi keempat. Nggak sadar ya, padahal ChatGPT itu kayaknya belum merasa lama kan. Dari mungkin Iya. 2000, pas setelah COVID ya kalau nggak salah ya. Setelah COVID itu sudah tiba-tiba sampai model GPT-4. Oke, terus kemudian nih. Oke, main BP itu melakukan sintesis ini kita lewatin aja. Nah, kalau istilah prompt, tahu nggak Rio itu apa prompt? Prompt dulu berarti kita kayak ngasih, eh, ngasih deskripsi ke apa, ke Google atau apa gitu buat Mm-mm. ngasih sesuatu gitu. Oh, betul, betul banget. Wih, berarti Rio sebenarnya udah paham ya tentang AI ya. Jadi betul yang dibilang Rio tadi,
Prompt itu kalau simpelnya yang kalau kakak bisa bilang tuh instruksi perintah ya. Jadi apapun yang kita mau untuk ke AI, untuk ke Google, Google itu juga ada AI juga ya, intinya ke AI, itu nanti dengan mudah dipahami sama ChatGPT atau AI yang kita gunakan, gitu ya. Betul sekali. Prompt itu adalah instruksi perintah untuk kita perintahkan atau kita minta tolong ke ChatGPT atau AI. Good, betul sekali. Betul, berarti kakak langsung lompat aja. Oke, jadi Rio, nanti materinya ini mungkin itu aja ya, kakak udah sampaikan semua. Jadi, apakah ada pertanyaan atau masih bingung? Silakan disampaikan aja. Eh, Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nanti kita lanjut aja. eh, nggak ada sih. Nggak ada. Ya. Oke, kita langsung ke kursus saja ya, berarti ke Algonovanya. Nah, ini adalah tampilan dari eh, yang AI ya, Rio ya. Mungkin hampir sama dengan yang Rio ambil di matematika. Jadi nanti Rio bisa refresh aja kalau ini apa level satunya belum muncul, di refresh. Oke, nanti di sini Rio klik nomor satu. Ini cuma satu level dulu ya, karena pertemuan perdana atau pertemuan pertama. Jadi belum banyak tugasnya. Tapi jangan senang dulu karena di pertemuan selanjutnya pasti lebih banyak lagi tugasnya. Oke, ini cuma satu aja. Nanti di sini sudah ada ini PPT-nya nih. Kalau Rio mau, oh ini cuma cara mendaftar sih. Nanti Rio kalau mau cara daftarnya bisa lihat di sini ya, di PPT ini ya. Oke, cara mendaftar di ChatGPT. Terus, nah ini tugas nomor satu. Nanti kita akan coba ngobrol ke ChatGPT. Oke, nanti kakak pengen lihat caranya Rio ngeprompting atau ngasih prompt ke ChatGPT kayak gimana. Oke, nanti seakan-akan kita kayak ngobrol ke ChatGPT gitu ya. Coba nanti Rio bisa masuk dan ajukan pertanyaan apapun. Kayak misal nih, minta ceritakan lelucon, atau merekomendasikan film atau serial TV. Ibaratnya kayak diskusi lah ya, atau brainstorming lah. Paham ya? Ke ChatGPT ya. Jadi kita masih awal-awal, Hmm. jadi kita membiasakan diri menggunakan ChatGPT dulu. Oke, terus nanti ini hasilnya kayak gini nih. Ceritakan ceritakan padaku sebuah lelucon. Oke, satu. Kenapa komputer suka banget makan? Karena dia doyan bite. Ya agak jokesnya agak agak cringe ya. Agak aneh ya kalau jokes dari ChatGPT ya. Oke, nanti Rio coba sendiri aja. Oke. Nah, tapi tugas yang paling utama tuh di sini Rio, di nomor satu. Oke. Tugas nomor satu di sini Rio. Rio nanti gunakan ChatGPT ini. Gunakan ChatGPT untuk membuat cerita dengan menggunakan emoji. Ya, tahu ya emoticon, emoji tahu ya. Nah, tapi kalau di laptopnya Rio belum bisa pakai emoji atau emoticon, nggak apa-apa. Rio nanti bisa minta tolong kan kayak gini nih. Gini ya, kakak contohkan ya promptingnya ya. Singkat dulu aja. Tolong buatkan cerita singkat dengan menggunakan emoji hantu, emoji tengkorak. Ini kalau misal nggak ada emoji nih di komputer nih kan kakak ini nggak ada ininya emojinya nih. Terus emoji tengkorak kan empat ya tadi ya dimintain ya. Emoji mobil kita bikin yang aneh-aneh nggak apa-apa mobil dan emoji love. Ini ya misal nih misal nih. Tolong gunakan bahasa yang baik untuk tugas AI saya. Nah, coba misal nih. Nah, nanti bakal muncul nih. Tuh, ceritanya ini. Oke, nanti gini nih. Pada suatu malam sunyi, Raka sedang mengemudi pulang menggunakan mobilnya. Dia muncul. Terus di tengah perjalanan, dia tiba-tiba melihat sosok bayangan putih di depan mobilnya. Hantu. Kepake. Terus kemudian, tak jauh dari sana, ia melihat sebuah tengkorak tua tergeletak di pinggir jalan. Kepake nih tadi emoji tengkorak. Namun, Raka menguatkan diri. Ia kembali ke mobilnya, berarti dia menggunakan emoji mobil. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh keluarganya dengan penuh kasih sayang. Gitu. Oke, nanti Rio belajar kayak gini ya, nanti ya, cara ngeprompting yang baik dan benar, ya. Oh, Oke. gitu. Oke, nanti hasilnya gimana nih Kak, cara mengumpulkannya? Caranya,
Rio nanti di copy, copy sampai sini aja ya. Oke, karena ini udah bukan copy. Klik kanan bisa, atau kalau Rio sering menggunakan PC atau laptop, Ctrl C aja langsung ya. Oke, Wes, Ctrl C aja. Nah, nanti ke sini dikumpulkan di nomor satu. Nah, di sini nanti langsung di sini aja, Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, kalau sudah nanti dikirim. Oh, udah deh, karena ini kakak udah ada kiriman yang ini di kelas kakak yang lain. Ini kakak malah pakai ini nih, Legenda Batu Api. Widih. Terus, nah kalau ini pada suatu malam ini ya beda ya. Nah, kalau sudah Rio, sudah dikirim, Rio bisa centang hijau. Nah, kalau udah centang hijau, kita selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini ada apa nih, Kak? Tugas nomor 3, di sini Rio nanti belajar prompting juga. Oke, nanti Rio coba terjemahkan frasa dari mind from data ke dalam bahasa Mandarin. Sebenarnya nggak bahasa Mandarin aja nih. Misal mind from data ke bahasa Yunani, ke bahasa Jepang, ke bahasa Arab. Nah, kalau sudah, kakak kalau cuma pengen lihat aku aja. mau jelaskan, Heeh. aku menjelaskan cara mengucapkan bahasa dalam bahasa ini. Iya, bahasanya bebas. Rio taunya negara mana, bahasa mana nanti dicoba terjemahkan. Oke? Coba-coba aja nanti ya. Coba terjemahkan Oke. apanya? Ya nanti ke ChatGPT nanti ya, ke ini nomor 3. Jadi tugasnya ada 3 nih. Pertama, Rio belajar caranya prompting dulu. Bukan bukan asal-asalan, tapi lebih ke coba kayak kita berdialog ke ChatGPT dulu yang pertama. Terus yang kedua, tugasnya ini nanti yang dikumpul, yang tugas kedua, yaitu nanti menggunakan ChatGPT untuk buatkan cerita berdasarkan 4 emoji. Terus tugas ketiga itu kita disuruh terjemahkan mind from data, oke, mind from data ke bahasa Cina mungkin, atau ke Italia, atau ke Spanyol, dengan bantuan ChatGPT. Oke, kalau nggak gini deh, kakak contohkan. Rasanya itu kecerdasan dari data. Ya, gimana? Kecerdasan dari data. Iya, betul sih. Tolong terjemahkan kalimat ini, mind from data tadi ya? Mana apa sih tadi? Iya, mind from data kan? Mind from data ke dalam bahasa Spanyol, Jerman, dan Argentina mungkin. Nah, nih, mente a partir de datos. Ini nanti, ini bebas ya nanti ya, Rio ya, terjemahkan kemana. Cuman kakak pengen lihat aja cara Rio nanti prompting. Nggak usah dikumpul nggak apa-apa. Yang penting tadi yang emojinya ini 4 dikumpul. Oke, kemudian setelah itu nanti di sini pilih senyum boleh, kalau senang sama pelajarannya. Terus yang kedua, tiga, empat ini. Rio hanya menjelaskan ini nih. Bukan menjelaskan, menjawab ini. Pelajarannya menarik gak? Kalau menurutnya Rio menarik, klik yang ini. Luar biasa, sangat menarik. Terus kemudian yang ketiga, jelas gak materi yang tadi kakak sampaikan? Semuanya jelas. Misal, terus kalau yang nomor 4, apa harapan kamu di kursus ini? Ini boleh dipilih, lebih dari satu boleh. Atau kalau semisal Rio pengen ketik sendiri juga boleh. Misal, harapannya saya lebih memahami tentang AI dalam dunia sehari-hari. Misal, nanti tinggal dikumpul. Gitu ya. Paham, Ryu? Tugasnya cuma 3 Ah, tadi, yang dikumpul cuma satu. Oke, let's go, Ryu. Kita kerjakan. Ryu bisa masuk ke Algonovanya terus share screen ya. oke. Oke, let's go. Ya, semangat Rio. Masuk ke Alfa-Novanya caranya gimana? Oh, ke Mana kan linknya ya? Belum ya? ya, yang itu Heeh, coba, yang coba, coba. ini kan masih matematika. Oh, Udah masih matematika. tadi Mm-mm, mm. YUA 54. Oke, gini. Itu masuk lagi ke kursusnya tadi tuh, Rio. Sekarang Rio klik yang keluar ini. Nggak Wah, bakal hilang kok. Nggak bakal hilang kok aman. Nah, terus nah, coba di sini login dengan menggunakan akunnya Rio. Apa ini ya? Heeh, Rio 54.2. Nggak usah titik 2. Next saja, next saja.
Heeh. Oh, Passwordnya apa? 8256. Dua gimana? Mm-mm. Oke, sudah. Sudah Oke. ya. Let's go. Lalu di next matematika. Karena gini Rio, kita nggak bisa buka di platform Algonovanya tuh dua sekaligus. Jadi salah satunya harus di lockout dulu. Oke? Oh, oke. Iya, sip. Yuk, coba. Jangan lupa buka ChatGPT-nya ya. Hmm. Hmm. Dan chat GPT. Chat GPT Mhm. login. Ya, login dulu. Login Continue with Google nggak apa-apa. Google. Ini. Pakai akunnya Rio. What? Atau yang mana? Continue aja. Default aja. Default. Continue. Udah diklik continue ya? Ah, data friendly. Default aja nggak apa-apa sih default. Nggak ngaruh juga kok. Nah, oh, udah deh. Sip. Terima kasih Rio. Sekarang, coba Rio kerjakan dulu aja deh yang tadi. Coba buatkan cerita dalam 4 emoji favoritnya Rio apa aja. Tolong Nah, buatkan saya cerita dengan menggunakan emoji, apa aja? Coba sebutin. Rio sukanya emoji apa? emoji, emoji, emoji tertawa, Heeh. menangis, Mm-mm. menangis, emoji, satu, mual, dan Itu ya, yang gambarnya memo. nyebai itu ya. Oh, yang apa? Gambar apa? Satu, meme satu itu. Iya. Dan emoji, Apalagi yang terakhir. emoji bahlil. Kok emoji? Nggak ada dong. Emoji, Apa? Emoji apa ya? Yang viral tuh apa ya? Duh, nggak ada bayangan lagi kakak. dan emoji, 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 mobil. Ya Eh, mobil aja. boleh sebanyak-banyaknya. Selain 4 juga boleh, atau segitu boleh. Let's go. Kita lihat nih. Makanya dia mau ketemu aja langsung tahu nggak kaya mikir kalau bisa ada batu. Dia mau kok aja pada sambil nangis. Karena karena juga harus ketemu lagi. Merasa justru sudah sangat. Ini tapi nyata. Dan langsung, Oke, gimana? sangat sangat Menurutnya Rio udah cukup belum? Kalau udah cukup, boleh dikumpulkan langsung boleh. sudah cukup nih. Biar cepat selesai. Cukup. Oke, terus masuk ke Algunova-nya lagi. Pengantar teks itu ya. Nah, sip. Dikirim. Terus dicentang hijau, jangan lupa. Centang hijau. Oke, let's go. Berarti gak kirim tuh ya. Oke, terus lanjut lagi. Itu ada filenya dibuka. Mhm. Berarti Rio ini sering menggunakannya apa? Pakai device PC atau Pakai laptop ini? laptop, Oh, laptopnya. pakai laptop. Oke. Nah, ini boleh langsung ke ChatGPT lagi. Intinya terjemahkan dari Oh, cara berbagai bahasa. mm bebas. Ini nggak dikumpul kok, aman. Bahasa apa ya kira-kira yang susah aja coba. Kita pengen tahu ChatGPT sudah belajar sejauh mana.
Apa bahasa apa yang susah ya? Zimbabwe. Coba. Coba. Bahasa Zimbabwe. Coba ke ChatGPT lagi coba ya. Bahasa Zimbabwe. Terus apa P, lagi kira-kira? P. Tolong Mm-mm, terjemahkan bahasa mm-mm, mm-mm. berikut dalam bahasa Zimbabwe. Apa tadi bahasanya? Heeh. Mine from data ya. Mine from data. Widih, malah lebih rapi Rio ini. Apanya ngepromnya daripada kakak tadi. Zona Ndeble. Apa itu? Dalam bahasa zona ada dua bahasa, ada dua dalam bahasa Heeh, zona dan dalam bahasa Ndebele. Debele. Oke, itu gimana baca itu? Ofungwa Zinova Padata. Hmm, Gitu. semua Zakah fakir wa padata. Inggo, inggo, inggon, Kondo. inggon, Eh. ingkondo, eyak, Inkondo. kiwe, udata. Coba kira-kira Rio mau ngeprom lagi atau sudah? Eh, eh, pakai bahasa Zimbabwe. Iya, itu pakai bahasa Zimbabwe itu. Kira-kira pakai bahasa apa kalau misal Rio pengen coba lagi? Bahasa yang susah. Oke, itu dilanjut dulu nggak apa-apa, Rio. Boleh, boleh. Kakak lupa. Itu dilanjut dulu. Eh, Oke, terus ke oh, nomor 2 dan selanjutnya nomor 3. luar biasa, sangat menarik. Ini Terima ini kasih jujur gak terima. ini? Benar gak ini? Benar. Oke, lanjut nomor Oh, 3. baik. Dipaksa semuanya jelas. Nah, jelas sudah emang. Oh, jelas. Oke, oke, Apa, terima kasih. apa yang kamu harapkan dari kursus ini? Nah, itu Saya, bebas. saya Hah? Bingung. Nah, dah. Oke, sudah selesai nih. Oke, Rio mau ke ChatGPT lagi atau sudah diakhiri pelajarannya? Coba aku divisi lagi. Heeh, coba. Mau apa? Hmm, Nah, apa ya? Apa yuk? Mengapa? Heeh. Maksudnya ada luas ngobrol kan sama ChatGPT. eh Mengapa? Eh, Bentar. Hal apa yang lebih besar daripada 12 gajah? Eh. 13 Ya 13 gajah. gajah dong, ya bener dong. Bener dong. ChatGPT nggak salah dong. Iya. Coba kalau masih kepo sama ini dari 12 gajah atau apa, jangan diibaratkan dengan gajah lagi, dengan barang yang lain atau dengan benda yang lain. Coba ketikkan. Hmm, Bentar. Apa ya? Kalau Oh, bingung ya sudah. bentar. Kalau bingung ya sudah. Oh, pergi aja saja. Hah? Gajah apa yang baik hati? Gajah Dermawan. Salah.
Jawabannya gak jahat. Berarti gak jahat. Gak jahat. Gajah. Oh iya ya. Gajah mas. Oh iya. Tuh kalah tuh tebak-tebakannya. Keren-keren Rio. Kenapa Hmm. air mata warnanya bening? Eh, Bening itu nanti di itu kok. Bening nah tuh. lah, karena namanya air mata. Oke. Oke, 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 oke. Sip. Natari suka itu ya, tebak-tebakan juga ya. Oke deh. Oke, Rio, mungkin kelasnya kita juga udah cukup nih. Sudah ya? Boleh di stop share dulu? Hah? Stop share? Mana stop share? Nah, oke. Sip. Ternyata Rio juga anaknya asik nih. Kakak jadi seneng nih kalau ngajar dapat murid yang asik. Oke. Terima kasih. Berarti tadi Rio sudah belajar apa aja? Coba sebutin ke kakak. Belajar, belajar AI. Belajar AI. Terus materinya apa aja Kak? AI. Ya udah oke nggak apa-apa. Belajar AI, tapi tadi kan kita belajar tentang apa aja sih di dalamnya jaringan saraf AI. sama caranya dia sama Mm-mm. jaringan generatif sama kalau Mm-mm. jaringan generatif itu dia tuh biasanya dibuatnya itu dalam bentuk MBB model bahasa besar. Good job. Wih, kerennya. Jaringan saraf itu jadi itu kayak Mm-mm. meniru otak manusia. Bisa belajar dikasih data set dia Jos. bisa belajar dilatih-latih terus. Oke, agak senang banget nih dapat murid kayak Rio nih. Oke, oke bener banget Rio ya. Terima kasih, berarti Rio sudah paham beneran ya, tidak Ya, bohongan. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di hari Sabtu minggu depan ya. ya, Oke, di jam berapa? jam 2. Jam 2. Sebenarnya kalau Rio dipindah ke jam 3 tuh mau nggak sih Rio? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nanti coba ya. Kakak takutnya kalau di assign kelas yang baru, takutnya nabrak sama kelas Rio. Nanti kakak kontak-kontakan aja sama mamah ya. Kalau misalnya Ya, diganti ke jam 3 bagaimana. Oke, tapi masih belum tahu nih. Oke, kalau gitu untuk dokumentasi kita foto dulu sebentar ya Rio. Ya. ya. Oke, bapak dari kakak ya. Satu, dua, tiga. Sip, satu lagi. Satu, dua, tiga. Sip, asik banget deh sama Rio nih. Kakak senang nih kalau setiap hari marah sama Rio. Oke, kalau gitu kakak pamit ya Rio ya. Bye-bye, Ya, terima kasih. Selamat terima istirahat kasih. Rio. Ya, Iya. terima kasih.